Yesus kau damai, hai Yesus kau darah takutku, hai Yesus kau sifat. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali pada renungan ini. Saya sangat berbahagia sekali bisa menyampaikan renungan pada saat ini. Baiklah, saya mau menyapa kita lebih dahulu. Apa kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudari semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita tentunya menjalani kehidupan panjang hari ini. Baiklah, kita akan diperlengkapi dengan firman Tuhan. Marilah kita sejenak untuk mendengarkannya. Dan mari kita lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebagai nats renungan kita pada hari ini Senin tanggal 30 September 2024 dari kitab Amsal 15 ayat 16. Demikian bunyinya. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Sekali lagi saya bacakan. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah kebahagiaan hidup dengan harta yang dimiliki. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ada ungkapan yang mengatakan materialisme beracun bagi kebahagiaan. Ini pendapat dari seorang yang bernama James Gustav Spade. Amsal ini telah menyadarkan kita bahwa disadari atau tidak, banyak orang terjebak dalam siklus kehidupan yang merepotkan diri sendiri. Dan itu dimulai sejak usia muda. Dulu anak-anak meminta boneka atau sepeda, kan seperti itu. Sekarang anak-anak mengharapkan ada iPad, smartwatch, pakaian desainer. Dan inilah yang diharapkan oleh para yang disebut peritel. Simbol status telah dimulai sejak kecil, bahwa budaya kita memberitahu kita bahwa kita memiliki gadget baru, suatu kebanggaan, mobil baru, wow, dan emas batangan. Kita akan merasakan bahagia, aman, dan bermakna. Itu menurut pikiran kita. Karena hal ini banyak orang terjebak, saudaraku, dengan pola pikir miliki sekarang, bayar kemudian. Banyaknya kredit-kredit, tagihan-tagihan yang sampai pusing kepala kita. Banyak orang membuat keputusan jangka pendek dengan konsekuensi jangka panjang. Pada akhirnya hal-hal inilah yang membuat orang kehilangan damai sejahtera. Enggak ada lagi. Hilang, lenyap. Racun materialisme telah menipu dan merugikan kita sendiri, saudaraku. Maka benar kata pengkhotbah, bodoh sekali jika orang beranggapan bahwa kekayaan mendatangkan kebahagiaan. Uang dan barang penting untuk hidup saat ini bukan, tapi bukan uang dan barang yang membuat Anda berharga dan bermakna tentunya. Sementara banyak orang yang terjebak dengan tipuan materialisme. Tuhan mengatakan ada kebenaran yang memerdekakan, dan kebenaran itu adalah firman Tuhan, saudaraku. Mari membaca firman Tuhan lebih sering daripada membaca medsos, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp kita, dan lain sebagainya.
Yesus pernah berkata bahwa hidup bukanlah tentang kelimpahan harta tentunya. Kita bukanlah apa yang kita miliki. Kita bukan apa yang kita pakai. Kita bukan apa yang kita kendarai, saudaraku. Buka Alkitab, pelajari apa kata firman Tuhan mengenai manusia dan uang. Sehingga kita semakin bijaksana untuk mengolah, memanage harta milik kita di dalam Tuhan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Tidak harta yang mengatur hidup kita, tetapi firman Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita. Selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini dengan penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman. Ajar kami Tuhan untuk memelihara harta kami yang amat mahal, yakni firman-Mu. Itulah kekayaan hidup kami. Itulah kebahagiaan kami. Itu lebih dari segala-galanya yang kami miliki. Yang kami kenakan, yang kami pakai sifatnya hanya sementara. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami tetap menjalani kehidupan ini penuh dengan makna. Kiranya Engkau berkati hidup kami Tuhan, semakin bermakna, berguna bagi kehidupan orang lain. Berkati Tuhan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkenanlah Engkau menyertai hidup kami. Beri kami kekuatan bila kami lemah. Beri kami kesehatan bila kami sakit. Beri kami penghiburan bila kami sedang berduka. Bapa di surga, kami serahkan seluruh anak-anak Tuhan yang sedang memasuki pendidikannya, baik dari sisi TK sampai perguruan tinggi. Kiranya Engkau berikan hikmat-Mu, sukacita bagi mereka. Mungkin banyak tantangan yang mereka hadapi dalam studi mereka. Kiranya Engkau tolong mereka, jangan sampai mereka putus asa. Demikian orang tua dan para pendidik, mereka sabar Tuhan, membimbing anak-anak dan murid-murid, sehingga mereka boleh mencapai cita-citanya. Biarlah orang tua diberkati, dengan demikian juga guru-guru pengajar Tuhan. Bapa di surga, seluruh kehidupan kami, kiranya kami serahkan padamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terimalah doa kami ini. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudariku yang bisa saya sampaikan dalam renungan kita pada hari ini. Kiranya itu bisa bermanfaat bagi kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Shalom.